berbuatlah sesukamu. Ismasyata fa innakal mayyit, berbuatlah sesukamu. Kamu ingin jadi pejabat yang alim, silahkan. Kamu ingin menjadi pejabat yang koruptor, silahkan. Kamu ingin jadi presiden, kamu ingin jadi menteri, silahkan. Kamu tidak ingin jadi apa-apa pun, silahkan. Tapi ingat, fa innakal mayyit, kamu akan mengalami yang namanya kematian. Kamu akan mengalami yang namanya kematian. Ismasyata fa innakal mayyit, berbuatlah sesukamu, tapi ingat kamu akan mengalami yang namanya kematian. Sungguh banyak kayu dirimbu, tampek basarang si burung balam. Sambutlah salam dari ambu, salam kemuliaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa yusallim wa yubarik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa yusallim ajma'in. Yang kita hormati Bapak pengurus masjid, dan yang kita hormati Al-Ustaz undangan kita, dan yang kita hormati para tokoh masyarakat, dan yang paling saya hormati hadirin Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat, berkat hidayah yang diberikannya kepada kita, hingga kita dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan kita. Beliau rela mati-matian demi kita. Mari kita bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak, bersalawat kita Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bro, bersalawat lagi kita bro. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izinkan saya Bapak Ibu sekalian membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul 4 hal yang dipertanggungjawabkan. Lain tidak Bapak Ibu, 4 hal yang dipertanggungjawabkan. Kata Rasulullah, beliau bersabda di sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi. Bismillah. La tazullu qaddama 'abdi hatta yuz'alu 40. Tidak beranjak seseorang itu dari tempat ia berdiri sebelum ia ditanya 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu? Kata Rasulullah, yang pertama, al-umurihi fima afnahu, tentang umurnya, kemana selama ini ia habiskan umurnya itu. Mulai dari umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan lai puluh dan baru 100 tahun. Betul itu Bapak Ibu? Betul. Lainan baru 100 tahun. Kemana ia habiskan umurnya selama ini, kata Rasul? Apakah dari masjid ilal masjid, qira'ul Quran, thalabul ilmi, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, atau hanya sekedar hilir mudi yang tidak bermakna dan tidak bernilai?
Maka Bapak Ibu, kita habiskanlah umur kita ini, kita pergunakanlah umur kita ini, karena ini merupakan pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dipertanggungjawabkan. Masuk kita ke perkara yang kedua, kata Rasul, an jasadihi fima ablahu, tentang jasadnya, tentang tubuhnya, kemana selama ini ia gunakan tubuhnya itu, kemana selama ini ia gerakkan jasadnya itu, apakah ke hal yang baik-baik atau ke hal yang buruk-buruk. Mulai dari tangan, kemana selama ini ia ayunkan, kaki, kemana selama ini ia gerakkan, mulai dari mata, telinga, hati, akal, pikiran, kemana saja ia pergunakan selama ini. Pak, Bu, Pak, pengen gagah silahkan. Bu, pengen cantik silahkan Bu, tapi ingat, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut itu akan dipertanggungjawabkan nanti, kata Rasul. Akan dipertanggungjawabkan. Kata Allah, berbuatlah sesukamu. Ismasyata fa innakal mayyit. Berbuatlah sesukamu. Kamu ingin jadi pejabat yang alim, silahkan. Kamu ingin menjadi pejabat yang koruptor, silahkan. Kamu ingin jadi presiden, kamu ingin jadi menteri, silahkan. Kamu tidak ingin jadi apa-apa pun, silahkan. Tapi ingat, fa innakal mayyit. Kamu akan mengalami yang namanya kematian. Kamu akan mengalami yang namanya kematian. Ismasyata fa innakal mayyit. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat kamu akan mengalami yang namanya kematian. Silahkan bagi yang percaya bahwa mati itu menyakitkan, silahkan. Dan bagi yang mengatakan mati itu hanya seperti tidur yang panjang, silahkan. Dan bagi yang mengatakan neraka jahanam itu hanya ilusi, silahkan. Dan bagi yang mengatakan agama itu fiktif, fata morgana, silahkan. Tapi ingat, suatu saat nanti kamu akan sadar, di sebelah kanan kamu Firaun, di sebelah kanan kamu Namrud, di sebelah kiri kamu neraka jahanam. Barulah kamu sadar, Rabbana busorna, kami telah melihat azab, wasami'na, kami telah mendengar azab, farji'na, pulangkan kami kembali ya Allah, kembalikan kami ya Allah, pulangkan kami kembali ya Allah. Inna mukidun, kami seyakin-yakinnya, pulangkan kami kembali ya Allah. Kami ingin sholat tarawih, kami ingin khatam Quran, kami ingin bersedekah, tapi di hari itu tidak ada lagi yang namanya penyesalan. Tidak ada lagi yang namanya penyesalan, Bapak Ibu hadirin sekalian. Tidak ada lagi. Maka kita manfaatkanlah tubuh kita ini, kita pergunakanlah jasad kita ini untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergunakanlah. Masuk kita ke perkara yang ketiga, kata Rasul, an ilmihi fima amil, tentang ilmunya, kemana selama ini ia pergunakan ilmunya itu. Apakah ke hal yang baik-baik atau ke hal yang buruk-buruk. Seharusnya dan sepantasnya ilmu itu membawa kita ke jalannya Allah, bukan membawa ke jalannya kesesatan, kebatilan sampai kesengsaraan. Bukan itu, tapi ilmu itu membawa kita ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pergunakanlah ilmu kita ini. Apabila lebih kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita ajarkan kepada keluarga-keluarga kita, kita ajarkan kepada karib kerabat kita, kita ajarkan.
mengenai masalah ilmu ini, Bapak Ibu sekalian, iblis lebih tinggi ilmunya daripada kita. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis itu selevel dengan malaikat, sedangkan malaikat pun berguru kepadanya. Tapi sayang, ia malah melawan perintah Allah. Ia tidak beradab kepada Allah. Karena itu ia diturunkan, dikeluarkan dari surganya Allah, Jannatullah, surganya Allah. Karena itu dia dikeluarkan. Iblis ini tidak pernah syirik, tapi sayang, ia malah melawan perintah Allah. Maka Bapak Ibu kita, pergunakanlah ilmu kita ini. Cukup sekian ceramah singkat kita pada malam yang berbahagia ini. Apabila ada salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.